Jadi di sini tadi kan kita ngitung setengah N dulu ya, setengah dari banyak data. Setengah dari 50 adalah 25. Nah, jadi ini sebagai patokan kita untuk mencari kelasnya. Nah, kita lihat di FK. Lihat di FK. Di sini baru 6. Terus di kelas kedua 14. Nah, supaya masuk ke 25, itu berarti ada di kelas ketiga. Nah, karena di kelas ketiga, ya di kelas ketiga sini udah 30 nih, ya. Nah, nggak apa-apa kelebihan. Jadi maksudnya di sini tulisannya 30 sampai kelas ketiga yang 65 sampai 69 ini, ya ini dimulai dari data ke 15. Nah, kenapa jadi data ke 15? Karena pada data kedua kan nih udah 14 ya. Ini udah 14. Nah, berarti lanjutannya kan data ke 15. Data ke 15, ke 16, ke 17, sampai nanti data ke 30. Nah, berarti kan data ke 25 ada di dalam sini. Jadi biasanya saya tandain, oh ini ya yang jadi kelas median. Nah, biasanya saya lingkari atau saya garisi gitu. Oh, di sini rupanya kelas mediannya gitu. Bisa dipahami cara menentukan kelasnya? Jadi mediannya ada di kelas ketiga ya. Karena kan 25 dia masuk ke sini nih. Nah, ini tadi ilustrasi aja ya. Data ke 15 sampai data ke 30. Saya hapus ya. Nah, kalau sudah kita berhasil menemukan kelasnya ya 65 sampai 69. Nah, ini kelas-kelasnya ya yang kita fokuskan. Nah, lalu kita mencari L. L itu apa? L itu simbol dari tepi bawah. Tepi bawah, tadi kan rumusnya batas bawah dikurang setengah. Jadi diperoleh 64,5. Nah, makanya itu kelasnya jangan sampai salah ya. Kalau kita salah menentukan kelasnya, misalkan terpilih tadi di kelas kedua, nah bakalan salah nanti L-nya. Kita malah fokus ke 60. 60 kurang setengah, terus frekuensinya juga ikut salah semua. Nah, jadi penentuan kelas ini sangat penting ya. Oke. Lalu kita lanjut sini setengah N. Nah, setengah N udah kita hitung 25. Dikurang FK dari kelas median. FK tadi frekuensi kumulatif. Nah, tapi di sini hati-hati ya. Frekuensi kumulatif dari kelas yang sebelumnya. Frekuensi kumulatif kelas yang sebelumnya. Nah, jadi kan median tadi di kelas ketiga. Tapi kita tidak memakai yang 30 FK-nya. Ya, tidak pakai yang 30. Melainkan kita ambil yang di atasnya. Siapa yang di atasnya? 14. Nah, jadi 14 ini yang masuk. Nah, itu ya. Kalau kalian memasukkannya 30, 25 kurang 30 nanti negatif. Nah, itu udah terasa bahwa salah gitu. Tidak mungkin di sini 30. Ya, jadi dikurang dengan yang sebelumnya yaitu 14. Nah, per FME. F ini frekuensi. Frekuensi kelas median. Siapa frekuensinya? Frekuensinya adalah 16. Bukan yang kumulatif ya, frekuensinya aja. Nah, frekuensinya 16. Dikali P. P-nya apa panjang kelas? Nah, kalau saya menentukan panjang kelas, saya pakai cara praktis aja. Saya sebut 65 sampai 69. Saya daftar. Oh, ternyata ada 5 buah angka. 65 sampai 69 5 angka. Oh, berarti 5 nih P-nya. Nah, gitu ya. Nah, baru kita lanjutkan perhitungannya. 64,5 ditambah, nah kerjakan yang dalam kurung. Pengurangan yang dalam kurung. 25 kurang 14, 11 per 16 dikali 5. Nah, dah. Sayangnya angkanya jelek ya. Oke, ini 55 per 16. Biasanya saya kali dulu 5
11 kali 5, 55 ya kan, bagi 16. Nah, nanti jawabannya pakai desimal ya. Ini saya kasih tahu aja jawabannya 3,4375. Atau kalau mau dibulatkan nanti jadi 3,44. Jadi hasil akhir 67,9375. Nah, atau nanti kita bulatkan aja 67,94. Nah, itu dia mediannya ya. Yang penting kelasnya udah dapat ya, kelasnya paham tadi kalian menentukannya. Nah, dan hafal rumusnya. Oke. Lumayan ya untuk statistika hafalan rumus. Silahkan bagi yang mau tanya cara menentukan median. Terutama Permisi, Bu. ya, Assalamualaikum. silakan. Mm-mm, Saya ingin tanya, kebetulan saya baru gabung ya, Bu. mm-mm. Eh, ini kalau misal mencari panjang, panjang ini, Bu, panjang kelasnya, itu gimana ya, Bu, kalau misal pakai rumus? Oh, kalau mau pakai rumus agak ribet sedikit ya kalau pakai rumus ya. Nah, kalau Iya, Bu. rumus panjang kelas, sebentar saya geser dulu ke bawah. Panjang kelas itu rumusnya, hmm, panjang kelas sama dengan batas, oh bentar, salah. Sini aja deh. Tepi atas dikurang tepi bawah. Nah, tapi ini agak ribet karena yang ada di soal ini bukan tepi, melainkan batas atas dan batas bawah. 65 sampai 69. Nah, berarti tepi atasnya apa? Tepi atasnya 69,5. Tepi bawahnya 64,5. Nah, ini tadi ada rumus tersendiri ya. Untuk tepi atas 69 ditambahi setengah. Kalau tepi bawah 65 dikurang setengah. Nah, makanya Oh saya iya. tidak suka kalau pakai rumus. Kalau saya pribadi ya, saya nggak suka pakai rumus. Saya sukanya dengan cara mendaftar yang di sini. Nah, ini menurut saya praktis. 65 sampai 69 ya disebut aja. Gunakan jari kalian. Sebutkan 65, 66, 67, 68, 69. Nah, ada 5 angka tuh. Nah, berarti itu panjang kelasnya. Nah, jadi tanpa rumus bisa dicari. Jelas ya? Ya, Bu, jelas. Terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaan? Bu, izin bertanya ya. Ya. Eh, ini kan kalau misalkan kan ini kan yang median ini kan diketahui kan 25 ya. Kalau misalkan median para tabel misalkan yang di bawahnya misalkan di apa sih lebih kecil 25 itu angka setengahnya itu gimana ya? Kenapa harus itu pilihin itunya? Kayak ini kan 25 kan dekatnya sama 30, tapi karena lebih besar kan diambil paling atas. Kalau misalkan pada tabel tersebut lebih kecil tampak dari dulu dari sebelumnya itu gimana ya? Itu langsung aja atau apa? Oke, yang bisa saya tangkap ya pertanyaannya Divo. Pertama kan kita cari setengah N, setengah dari banyak data. Nah, ini tergantung datanya ada berapa. Ini misal aja ya, misal. Misalkan banyak datanya ada 20. Ini misal aja. Setengah N, setengah dari 20 data. Berarti kan 10 ya. Nah, kalian patokannya di 10. Nah, sampai sini 6. Di frekuensi kumulatif ya lihatnya 6. Berarti kan kita masuk ke kelas kedua. Nah, di kelas kedua nih 14. Nah, berarti data ke-10 tuh masuk di situ. Kenapa ada di sini? Karena di sini kita mulai dari data ke berapa? Setelah 6 apa? Frekuensinya yang kumulatif kan yang di atas tadi 6 tuh. Data ke-1 sampai data ke-6. Nah, berarti kan kelas kedua dimulai dari data ke-7. Lanjutannya, ya kan? Data ke-7, data ke-8, 9, sampai ke-14. Nah, sedangkan hitungan kita tadi kan setengah N-nya 10. Berarti kan ada di sini data ke-10. Nah, di kelas kedua.
Jadi kelasnya nanti yang dipilih 60 sampai 64. Bisa dipahamikah, Divo? Bukan itu maksudnya. Jadi kan diketahui kan setengahnya itu kan 1,5 N kan dicari. Kalau misalkan bagian setengahnya, kalau misalkan frekuensi kumulatifnya lebih kecil daripada setengahnya itu, datanya itu langsung aja kah atau tetap diambil dari atasnya? Pokoknya kumulatifnya harus dicari dulu, kumulatifnya ya. Ya. Kita cari dulu. Nah. Nah, nanti kita menyesuaikan datanya apa. Pokoknya prosedurnya yang kayak tadi saya jelasin. Jadi kita agak bernalar ya, bernalar. Misalnya tadi hitungan saya kan 25 nih, setengah M-nya. Nah, sampai data dari atas, harus dari atas kita ngikutnya. Data pertama Oh. baru 6 aja. Berarti data ke-1 sampai data ke-6. Nah, kelas kedua 14 sudah banyak datanya. Nah, belum nyangkut lagi masuk ke data ke-25. Berarti data ke-25 tuh masuk di mana? Di data di kelas ketiga. Nah, di sini loh ada data ke-25 gitu. Nanti soalnya berubah, ya berubah lagi hitungannya. Tapi yang penting paham konsep. Hitungnya dari atas, dari paling atas gitu kan maksudnya default nih. Oke, udah baik, Bu. Nah, dari yang pertama ini kan baru 6, FK-nya 6. Berarti data ke-1 sampai data ke-6. Belum sampai lagi data ke-25. Masuk kelas kedua, data ke-7 sampai data ke-14 aja. Belum sampai juga data yang 25 tadi. Nah, berarti data 25 tuh masuk di mana gitu. Itu ya maksud saya. Bisa jelas nggak? Bisa dipahami nggak? Yang lain bisa dipahami kah? Karena penentuan kelas ini sangat penting ya. Kalau kita salah kelas, nanti hitungannya semuanya bakalan error. Tepi bawahnya salah, kumulatifnya salah, frekuensinya salah. Oke, nanti saya kirim linknya ya untuk memahami lebih lanjut contoh soal yang lain. Di YouTube banyak kok. Ketik aja nanti kalian median data kelompok, pasti banyak keluar. Udah cukup median? Ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut ke modus ya, modus. Nah, modus ini lebih mudah rumusnya. Modus ini sebenarnya tabelnya tidak perlu tambahan macam-macam. Ini bisa dibuang. Sebentar. Nah, tabelnya sederhana aja kayak gini. Ini sama persis dengan yang di LKPD. Nah, modus itu kan yang frekuensi paling banyak ya, yang paling sering muncul. Nah, jadi kita bisa langsung mendapatkan kelas modus. Di mana kelas modus cari frekuensi yang tertinggi di 16. Nah, berarti kelas modusnya sudah langsung ketahuan. Pasti di sini nih modusnya. Ya, pasti ada di kelas ketiga di sini. Nah, di 65 sampai 69. Nah, lalu saya kasih rumusnya. Di LKPD juga sudah ada. L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, L itu apa? Nah, L itu sama aja kayak yang tadi ya, tepi bawah dari kelasnya modus. Nah, kalau mau lebih lengkap nih ada tambahan MO. Nah, kelasnya 65 sampai 69 ya. Berarti fokus di sini aja. Tepi bawah 65 kurangi setengah. 64,5. Nah, kemudian D1. Apa itu D1? D1 itu adalah selisih frekuensi dari modus dengan kelas yang sebelumnya. Ke sini. Nah, 16 dengan 8. 16 dengan 8 selisihnya adalah 8. Ya, tinggal dikurang. Nah, itu D1, 8. Sedangkan D2 dengan yang di bawahnya, kelas yang sesudahnya. 16 dikurang 10. 6. Nah, itu D2.
Nah, oke. Jelaskah D1 dan D2? Di situ sudah ada di LKPD pengertiannya ya, selisih frekuensi kelas modus dengan yang sebelumnya alias yang di atasnya itu kalian kurang, namanya D1. Kalau dengan yang sesudahnya atau yang di bawahnya itu namanya D2. Nah, lalu panjang kelas. Nah, di panjang kelas yang tadi ditanyakan 65 sampai 69. Nah, 65 sampai 69 saya tidak suka pakai rumus ya. Saya praktis aja, tinggal disebut 65, 66, 67, 68, 69. Berapa banyak angkanya ini? Ada 5. Nah, gitu. Ya. Jadi dengan cara mendaftar. Kalau saya. Nah, kebanyakan siswa itu salahnya 69 kurang 65. Jadi 4. Nah, salah tuh sudah. Jadi masuk ke sini 4 error semua hitungannya. Ya, karena salah yang dimasukkan. Nah, jadi panjang kelasnya yang tepat adalah 5. Nah, tinggal kita hitung. Yang dalam kurung ini kita tambah ya, 8 tambah 6, 14. Habis itu kita kali 8 kali 5, 40 per 14. Nah, dah. Kalau perlu bantuan kalkulator, silahkan. Bagusnya hitung sendiri sih. Oke, ini saya kasih jawabannya aja ya. 2,857. Nah, baru nanti ditambahkan dengan tepi bawah tadi, 64,5. 67,357. Nah, itu dia modusnya. Nah, gini ya. Ini modusnya sudah. Ya, silahkan bagi yang ingin bertanya tentang modus. Menurut saya modus lebih mudah daripada median dan juga rata-rata. Nah, ini paling mudah menurut saya ya. Asal hafal rumus saja. Penentuan kelasnya pun juga jelas karena bisa dilihat dari frekuensi yang tertinggi. Gak ada trik macam-macam gitu. Ada yang tanya di sini? Oke, sepertinya aman ya yang modus ya. Oke, nanti kalian bisa mencatat ulang dengan melihat rekamannya. Atau mau di screenshot dulu silahkan. Ini juga di record ya. Sepertinya nggak ada yang tanya. Nah, topik terakhir. Kuartil. Kuartil itu kan berarti datanya kita bagi jadi 4 daerah. Nah, kita harus terurut dulu ya. Ini ilustrasi minimum sampai maksimum. Kalau dibagi 2, di tengah-tengahnya dapat median. Nah, kalau kita bagi 4, ini namanya kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, untuk kuartil 2 itu sama aja dengan median. Nah, jadi nanti yang saya jelasin kuartil 1 dan kuartil 3 ya. Nah, kuartil 1 nama lainnya adalah kuartil bawah. Sedangkan kuartil 3 disebut juga kuartil atas. Nah, itu istilah aja ya. Oke, untuk median tadi sudah itu sama dengan kuartil 2. Nah, ini ada data sama persis dengan di halaman 19. Frekuensinya belum dijumlahkan. Nah, ini kita jumlah dulu ya untuk mengetahui banyak data. 2 tambah 9, 11. Oh, atau kayak gini aja sambil ngisi FK. 2 dulu sini. 2 tambah 9, 11. 11 tambah 14, 25. Tambah 8, 33. Tambah 5, 38. Tambah 2, 40. Nah, berarti 40 datanya. Ya, itu jadi N-nya nih. Nah, ini N-nya. Atau banyak datanya 40. Nah, saya kasih rumusnya ya. Di buku juga ada sudah. Kuartil ke I adalah L QI tambah
I per 4N dikurang FK, frekuensi kumulatif tuh, per frekuensinya sendiri, F, dikali P. Nah, simbol I itu nanti bisa diganti. Ya, di sini sementara pakai I, nanti I-nya bisa kita ganti. Diganti apa? Nah, kuartil tadi ada berapa? Ada 1, 2, dan 3. Nah, ini rumusnya ini aja. Ini mirip kok sebenarnya dengan median ya. Tapi kalau median kan yang di sininya setengah N. Nah, itu membedakan. Ya, bedanya di situ aja. Kalau kuartil I per 4N. Nanti bisa diganti jadi 1/4, 2/4, atau 3/4. Tergantung kuartil yang mau kita cari. Oke, sekarang kita cari kuartil 1 dulu ya. Kuartil 1 berarti rumusnya kita ganti simbolnya aja. L Q1 ditambah Q1 ya, 1/4, 1/4N dikurang FA dari kuartil 1 per frekuensi kuartil 1, nanti dikerjain duluan, dikali P, panjang kelas. Nah, pertama kali yang kita hitung adalah 1/4N-nya. Ya, kita cari 1/4N-nya dulu. 1/4N, N-nya tadi 40, berarti hasilnya 10. Nah, mirip kayak median tadi ya. Kita cari letak kelasnya di mana sih? Data yang ke-10 tuh di mana? Nah, kalau masuk kelas pertama kan baru 2. Ya, 2 tuh, FK-nya 2. Artinya data ke-1 dan data kedua aja. Maka data ke-10 masuk di kelas kedua. Di sini. Ya kan? Nah, karena FK-nya 11. Berarti 10 ada di sini. Nah, bisa dipahami kah? Di sini ada kuartil 1. Bagaimana? Bisa dipahami letak kuartil 1-nya di kelas kedua? Bisa, Bu. Ya, karena di dalam kelas kedua ini dimulai dari data ketiga, ya kan? Mulai dari data ketiga, lanjutan dari 2 itu kan 3, 4, 5, dan seterusnya sampai ke 11. Nah, data ketiga sampai data ke-11. Nah, berarti yang ke-10 di dalam sini gitu. Itu ya ilustrasinya. Nah, jadi kelasnya kita udah tahu di kelas kedua. Nah, baru bisa berlanjut ke rumus L. Nah, L-nya tadi 150 kurang setengah. Ya langsung ya, 149,5. Tepi bawah kurangi setengah. Batas bawah dikurangi setengah gitu. 149,5. 1/4N tadi sudah kita hitung 10. Dikurang FK. Nah, FK tapi yang sebelumnya. Yang sebelumnya berapa? Nah, jangan yang 11 ya ngambilnya, tapi yang sebelumnya. Nih, 2. Nah, kita ambil yang 2. Jadi 10 kurang 2 sini. FQ1 berarti frekuensi dirinya sendiri. Dirinya sendiri punya berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah 9. Nih, yang punyanya diri sendiri. Nah, 9. Bukan kumulatif ya kalau FQ1 nih. 9-nya itu yang kita pakai. Panjang kelas 150 sampai 154. Nah, ada berapa tuh angkanya? Berapa banyak? Ada 5. Kalian masih hadir kan di sini? Kok nggak ada suara ya? Panjang kelasnya ada 5. Nah, tinggal kita hitung.
149,5 ditambah 10 kurang 2 dulu, 8. 8 per 9 kali 5. Nah, angkanya juga kurang bagus ya. Desimalnya 149,5 ditambah 40 per 9. Nah, ini dikali. Nah, 40 bagi 9 tuh berapa tuh? Nah, andaikan bagi 8 kan enak. Jawabannya 4,44. Maka hasil akhir 153,94. Nah, ini ya hasil akhir kuartil 1. Bisa dipahami di sini kuartil 1 hampir mirip sih dengan median ya, tapi pakai 1/4 N. Dan penentuan letak kelasnya juga sangat penting, jangan sampai salah meletakkannya. Ya, ada yang mau ditanyakan kuartil 1? Tidak ada, Bu. Untuk penentuan kelasnya, apakah sudah bisa dipahami? Menentukan letak kelasnya. Ini bisa kalian screenshot dulu ya. Nah, kalau mau di screenshot silahkan. Tapi nanti di rekaman ada juga, bisa diulang. Oke, sisa 10 menit. Semoga sempat untuk kuartil 3. Saya hapus ya. Kita coba yang kuartil 3. Nah, yang terakhir nih, kuartil 3. Nah, rumusnya sama, cuma nanti kita ganti I-nya jadi 3. Ya, I-nya diganti 3. Sehingga dalam rumus nanti diperoleh 3/4N. Saya bersihkan. 3/4N. Berapa 3/4N? Halo? Ada yang tahu 3/4N? 3/4 dikali 40. 3 ya. 3/4 dikali 40 adalah 30. Nah, jadi kita mencari kelasnya ya di frekuensi kumulatif, di mana sih data ke-30? 30 tuh udah masuk ke mana gitu. Ada yang tahu di kelas yang mana 30? Keempat, Bu. Data ke-4. Keempat. Ya. Kelas ke-4 di sini. Nah, karena ini frekuensi kumulatifnya 33. Ya, berarti 30 tuh masuk di sini. Iya, bagus ya, udah paham. Nah, dah. Kalau Ya. kelasnya sudah benar, itu gampang aja lagi kita menentukan apa input datanya ke rumus. Sebentar, saya tuliskan rumusnya. Di buku kalian udah lengkap kok. Ini error sedikit nih. Dikurang FK. Nah, kalian bisa sambil mengisi LKPD-nya ya. Yang penting paham menentukan kelasnya. Oh, kelasnya itu ada di kelas keempat. 160 sampai 164. Nah, di sini letak kuartil ketiga. Nah, ya, kuartil ketiga di situ. Berarti tepi bawah 160 dikurang setengah. 160 dikurang setengah 159,5. 3/4N. 3/4N tadi 30 sudah kita hitung. Frekuensi kumulatif tapi yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya adalah 25.
Jadi kita pakai yang 25, bukan yang 33 ya. Panjang kelasnya sama aja kayak yang sebelumnya, panjang kelasnya 5. Frekuensi dirinya sendiri 8. Nah, ini 8. Jadi ini tinggal kita hitung 159,5 ditambah 30 kurang 25. 5 5 kali 5 25. Saya langsung saja ya. Ini jadi 5. Nah, kita tinggal bagi 25 dibagi 8. Nah, itu. Nanti pencet aja kalkulator kalau dirasa ragu-ragu jawabannya. Hasil akhir ini tinggal ditambah 162,625. Nah, ini ya kuartil ketiga. Ya, nah sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Kita belajar sampai kuartil dulu, nanti di sekolah mudah-mudahan sempat melanjutkan ya untuk desil dan persentil. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Ya, penentuan letak kelasnya itu ya yang paling penting. Jadi jangan sampai salah letaknya. Karena itu yang mengawali untuk mensubstitusi ke rumus. Nah, dan juga hafalan rumusnya sih. Statistika emang banyak rumusnya. Nah, tapi kalau sering berlatih, insya Allah akan hafal kok. Nah, selain itu juga hati-hati saat menghitungnya. Hitungannya tidak terlalu sulit ya, cuma ketelitian. Nah, ketelitiannya itu tambah, kurang, kali, bagi. Ya, nggak ada pangkat, nggak ada akar. Nah, jadi tambah, kurang, kali, bagi. Cuma banyak desimalnya. Nah, itu aja sih biasanya yang kendalanya ya, tantangannya. Jadi harus hati-hati menghitung. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian bisa lihat soal latihan halaman 18. Nanti saya infokan di grup juga ya, karena kayaknya nggak semuanya hadir nih. Nah, jadi ada soal latihan halaman 18, yang paling bawah itu. Tapi pertanyaannya saya tambah ya. Kan dia minta min, median, modus. Nah, kita tambahi dengan kuartil bawah dan kuartil atas. Nah, jadi ada 5 soal. Satu soal nilainya 20. Jadi semuanya 100. Ini ya. Halaman 18 ada tabel kan berat badan, ditanya min, median, modus, kuartil bawah dan kuartil atas. Oke, silahkan kalian mencoba berlatih. Kalau perlu bantuan chat aja Ibu ya. Nah, ini rekamannya akan di-share di YouTube. Linknya ada di Google Classroom nanti. Nanti dikabari. Yakin sudah nggak ada pertanyaan? Cukup?